Oi cuy, di video kali ini gue mau nyoba all-in-one water cooling yang murah banget, cuma 600 ribuan aja, dari merek ID Cooling Frostflow X240. Nanti gue juga bakal tes dan bandingin sama air cooling tower ID Cooling SE224XT yang lumayan termasuk bestseller sih. Kira-kira bakal gimana kalau menurut kalian AIO water cooling 600 ribuan ini? Langsung aja lah ya kita coba. Oke, pertama-tama kita unboxing dulu ya cuy. Impresi gue sama kotaknya ini lumayan gede sih. Oh ya, sambil kita unboxing, sambil gue jelasin aja kali ya spek singkat water cooling ini. Water cooling ini ukurannya 240 mm non RGB ya, tapi di pumpnya ada LED warna putih gitu cuy. Jadi buat kalian yang suka build non RGB all black gitu, cocok banget sih ini. Murah pula harganya. AIO ini udah support bracket AM4 buat AMD dan udah support juga sampai Gen 12 Intel Alder Lake LGA 1700. Jadi ya gua rasa sih mayoritas apapun CPU kalian pasti support sih sama AIO water cooling ini. Buat kelengkapannya sendiri yang kita dapetin dari paket pembeliannya, yang pasti AIO-nya sendiri, 2 buah fan non RGB, bracket dan thermal paste juga udah dapet. First impression gue sama AIO water cooling 600 ribuan ini ya biasa aja sih kalau menurut gue. Build quality-nya kerasa B aja, cenderung kurang kokoh gitu feel-nya. Dari looks-nya juga cenderung kelihatan agak murah gitu sih. Ya ada harga ada barang lah ya. Oke, langsung aja kita pasang deh ya AIO water cooling-nya. Oh ya, disclaimer bentar, ini pertama kalinya gue masang AIO water cooling ya, jadi masih nggak paham-paham banget juga. Fan yang gue pasang di sini juga nggak pakai fan bawaannya, tapi gue pasangin fan Arctic P12 karena kayaknya fan ini lebih bagus deh dari fan bawaannya. Sambil kita pasang, sambil gue cerita dikit deh. Jadi alasan gue masang AIO water cooling ini karena gue ngerasa air cooler gue yang lama, ID Cooling SE224XT yang basic, menurut gue cooler itu rada kurang sih buat setup gue. Suhu ketika gaming bisa nyampe hampir 70 derajat. Itu pun fan-nya udah muter kenceng banget dan gue jadi keganggu sama suara fan-nya. Ya, alhasil gue coba nyari-nyari lah AIO water cooling atau cooler alternatif lain yang murah. Dan akhirnya gue nemu di Tokped ada AIO water cooling cuma 600 ribuan. Gue mikir, wah menarik juga nih buat coba-coba. Tadinya gue pengen coba ganti ke Noctua Redux NH-U12S juga sih. Tapi ya karena gue penasaran dan belum pernah nyoba AIO water cooling, jadi yaudah deh gue coba ambil aja AIO water cooling ini. Bentar, ini masang backplate-nya rada ribet. Gue skip dulu deh ya cuy. Iya, by the way gue udah lama banget gak upload ya. Sorry banget nih, lagi sibuk sama skripsian. Doain cepet lulus ya cuy. Sip, AIO water coolingnya udah kepasang, langsung aja kita coba nyalain deh ya. Gimana menurut kalian tampilan AIO water cooling ini? Kalau menurut gue sih bagus ya, simple minimalis gitu. Gak ada RGB yang murah dan jelek, jadi kelihatan clean juga. Plus LED warna putihnya bikin AIO water cooling ini kelihatan manis banget di setup gue. Approve lah pokoknya. Tampilan udah asik, sekarang kita coba tes aja kali ya gimana sih performa AIO murah ini. Jujur gue penasaran juga sih. Oke, pertama kita tes dulu suhunya. Oh ya, ini sekalian aja gue bandingin sama air cooler tower lama gue buat perbandingan ya. Buat suhu idle-nya, AIO water cooling ini bisa dapetin suhu rata-rata di sekitar 31 derajat Celcius. Sedangkan buat air cooler lama gue, idle-nya di sekitar 40 derajat. Bedanya sekitar 9-10 derajat gitu cuy. Lumayan banget sih kalau menurut gue, idle-nya jadi adem banget. Buat suhu ketika stress test menggunakan CPU Z, AIO water cooling ini bisa dapetin suhu di 67 derajat Celcius. Sedangkan buat air cooler lama gue di 70 derajat. Emang sih gak beda terlalu jauh ya, cuma sekitar 3 derajat aja, tapi sebenarnya skor benchmarknya naik sekitar 100 poin pas gue pakai AIO water cooling ini. Buat suhu ketika ngegame di AIO water cooling ini gue bisa dapetin suhu rata-rata di sekitar 46 derajat aja.
Sedangkan air cooler gue yang lama di rata-rata di 58 derajat. Nah, kalau menurut gue ini paling berasa sih bedanya, sekitar 12 derajat. Dan mayoritas pemakaian gue juga buat nge-game sama ngedit juga. Jadi overall worth it banget kalau menurut gue. Kesimpulannya buat setup gue, AIO water cooling 600 ribuan ini worth it banget sih. Karena selain tampilan yang manis, suhu pemakaian sehari-hari gue juga bisa turun sampai sekitar 12 derajat. Yang dimana karena suhunya turun, suara fan PC gue juga jadi ikutan turun dan bikin PC gue makin silent dan gak ganggu ketika lagi ngedit atau rekam voiceover. Gitu aja sih kalau dari gue. Gimana pendapat kalian sama AIO water cooling ini? Worth it gak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel gue. And I see you on the next video. Ciao.